Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Mustaki dengan NIM 221424004 dari jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Program Studi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Politik dari Bapak Kroni, Lukum SPD MSc. Hari ini saya akan membahas pemotongan anggaran, strategi ekonomi atau kepentingan politik. Kita akan membahas satu topik penting dalam kajian ilmu politik dan pemerintahan, yaitu tentang pemotongan anggaran. Mungkin kamu pernah dengar berita bahwa anggaran untuk pendidikan dipotong atau dana subsidi dikurangi. Tapi, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya kenapa anggaran itu dipotong? Apakah karena negara sedang kekurangan uang atau ada agenda tersembunyi di balik keputusan itu? Lewat video ini, kita akan kupas tuntas bagaimana pemotongan anggaran bisa menjadi alat politik, bukan cuma sekedar kebijakan ekonomi. Apa itu pemotongan anggaran? Pemotongan anggaran adalah kebijakan pemerintah untuk mengurangi alokasi dana yang sebelumnya sudah direncanakan untuk sektor atau program tertentu. Biasanya ini terjadi saat pemerintahan menghadapi tekanan fiskal seperti pendapatan negara yang menurun atau saat terjadi krisis ekonomi. Namun, pemotongan ini bisa juga muncul karena adanya perubahan arah kebijakan atau pergantian pemerintahan. Misalnya, pemerintahan yang baru ingin mengurangi dana bantuan sosial dan lebih fokus pada pembangunan infrastruktur. Maka, anggaran untuk bantuan sosial bisa saja dipangkas. Tapi, jangan salah, dalam ilmu politik, anggaran tidak hanya dilihat sebagai dokumen keuangan. Anggaran adalah pertanyaan politik. Di dalamnya terkandung pesan tentang siapa yang diprioritaskan dan siapa yang tidak. Anggaran sebagai alat politik. Anggaran negara adalah instrumental utama yang digunakan untuk pemerintahan untuk menunjukkan komitmennya. Ketika sebuah sektor mendapatkan dana besar, itu menandakan bahwa sektor tersebut dianggap penting oleh pemerintahan. Sebaliknya, saat suatu sektor mengalami pemangkasan dana, hal itu bisa mencerminkan bahwa sektor tersebut tidak lagi menjadi prioritas atau bahkan ada keinginan politis untuk melemahkannya. Contoh, jika anggaran pendidikan dikurangi secara drastis, sementara belanja infrastruktur seperti jalan tol atau proyek besar tetap tinggi, ini menunjukkan bahwa pemerintahan lebih mengutamakan pembangunan fisik daripada investasi pada sumber daya manusia. Seringkali keputusan seperti ini dipergunakan oleh kalkulasi politik. Misalnya, pembangunan jalan dan jembatan bisa memberikan efek visual yang langsung terasa oleh masyarakat menjelang pemilu, dibandingkan dengan program pendidikan yang hasilnya baru terlihat dalam jangka panjang. Dampak sosial dan politik. Pemotongan anggaran tidak hanya berdampak pada efisiensi belanja negara, tapi juga membawa konsekuensi sosial dalam politik yang serius. Ketika anggaran kesehatan dipotong, akses masyarakat ke layanan kesehatan bisa menurun. Hal ini sangat berdampak pada kelompok rentan seperti masyarakat miskin dan daerah terpencil. Di sisi lain, pengurangan anggaran juga bisa menimbulkan protes dari masyarakat atau kelompok kepentingan yang merasa dirugikan. Inilah yang menjadi kebijakan pemotongan anggaran seringkali sensitif dan penuh tekanan dari berbagai pihak. Selain itu, keputusan untuk memotong atau mempertahankan anggaran juga bisa digunakan untuk mengamankan dukungan politik. Misalnya, daerah atau kelompok yang mendukung pemerintahan bisa mendapatkan alokasi dana lebih besar, sementara yang kritis
terhadap pemerintahan mungkin menempatkan pemotongan. Contoh kasus nyata. Ada beberapa contoh di berbagai negara yang menunjukkan bagaimana pemotongan anggaran digunakan secara politis. Misalnya di beberapa negara berkembang, pemerintahan memotong dana untuk LCM atau lembaga independen yang digunakan terlalu kritis terhadap kekuasaan. Di Indonesia sendiri kita bisa lihat saat pandemi COVID-19, beberapa sektor seperti pariwisata dan budaya mengalami pemotongan anggaran cukup besar. Sebaliknya, sektor kesehatan dan bantuan sosial ditingkatkan karena dianggap prioritas. Ini menunjukkan bagaimana pemerintahan mengatur ulang prioritas berdasarkan situasi darurat, tapi tentu saja keputusan seperti ini tetap bisa menimbulkan perdebatan, respon, dan perdebatan publik. Ketika pemotongan anggaran dilakukan, biasanya akan muncul tanggapan dari berbagai pihak, akademisi, aktivis, media, hingga masyarakat sipil akan menilai apakah pemotongan itu rasional atau hanya demi kepentingan segeliter elit. Proses pembahasan anggaran di parlemen pun menjadi ajang tarik-menarik antara eksekutif dan legislatif, di mana lobi-lobi politik sering terjadi untuk mempertahankan atau menambahkan alokasi anggaran bagi sektor atau proyek tertentu, penutupan atau relapse. Jadi, dari pembahasan tadi kita akan bisa melihat bahwa pemotongan anggaran bukan sekedar kebijakan teknis. Di balik adanya strategi, kepentingan, dan kadang ada agenda tersembunyi yang perlu kita cermati. Sebagai warga negara, penting bagi kita untuk memahami cara kerja anggaran dan bagaimana politik mengurangi. Dengan begitu, dan kita bisa lebih kritis dalam menilai kebijakan pemerintahan dan ikut mendorong anggaran yang adil serta berpihak kepada masyarakat yang banyak. Baik, itulah presentasi dari saya. Apabila ada kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.